Bismillahirrahmanirrahim. Untuk hari ini, hari Minggu memang Kapita Selekta ya, katanya bebas apa saja, siapa yang menyajikan. Nah, mungkin walaupun dadakan, namun kajian subuh ini tetap harus semangat ya, menyajikan materi-materi yang bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Nah, mungkin sekarang sedang rame-ramenya ada spirit doll ya, boneka arwah. Nih, boneka arwah yang banyak dikoleksi, ada yang jutaan gitu ya harganya. Bagaimana hukum mengoleksi spirit doll gitu ya nanti. Nah, jadi kan ya intinya tren baru apalagi di kalangan selebritis ya banyak yang mengadopsi, bahkan di antara masyarakat kita kan banyak yang mengadopsi spirit doll atau boneka arwahnya. Kalau kita lihat di dalam bahwa boneka kan ibu-ibu udah pada lihat belum? Sepertinya kayak bonekanya itu kayak boneka plastik yang tetapi mirip kayak bayi beneran gitu ya, kayak bayi. Yang kayak punya Ivan Gunawan bukan Bu? Ivan Iya Gunawan katanya ya. punya Ivan Gunawan itu kan. Ya, Tetap serem. iya. Tapi mereka itu mempercayai bahwa si bayi itu memang ya si boneka itu udah dirasuki arwah gitu. Yang mana Serem. banyak di antara masyarakat itu mereka itu meyakini bahwa itu teh bakal bawa keberuntungan, bakal bawa kemakmuran di masa depan, sehingga banyak yang memperlakukannya itu kayak kayak bayi, kayak ke anak sungguhan, dikasih makan, dikasih pakaian yang itu ya dibelai-belai gitu ya, kayak ke anak sendiri gitu. Nah, bahwa ketika gitu ya seseorang, nah sekarang kan lagi tren nih memberikan keyakinan bahwa si boneka arwah itu diyakininya ya bisa takut-takutnya tuh kayak nyembah ke berhala lagi gitu ya. Nah, dalam Islam gimana? Nah, dalam Islam itu ya yang jelas eh Pak Bu Pak pas ya banyak ya yang udah membahas dengan para pakar. Nah, mungkin di sini kita kaji juga gitu. Kenapa terlarang memelihara boneka arwah gitu ya? Kalau boneka-boneka yang anak kecil itu boleh kan kalau kayak anak saya misalkan saya lagi senang-senangnya main boneka ya usia 4-5 tahun gitu. Kalau itu mah boleh karena Siti Aisyah juga dulu kan dalam hadisnya Siti Aisyah juga kan masih kecil jadi senang main boneka-bonekaan yang boneka bentuk kuda gitu ya. Nah, tetapi sekarang itu yang menjadi rame gitu ya, yang menjadi rame itu yang kayak ada praktek kliniknya karena meyakini dalam si boneka itu ada arwah gitu ya. Nah, dalam Islam gimana? Nah, di sini dalam Islam misalnya dari berbagai sumber, nah itu spirit doll tuh ada gambarnya. Cantik banget gitu. Nah, kenapa nggak boleh? Karena yang pertama menisbatkan bahwa hal itu ada manfaat dan madorot kepada selain Allah. Jadi orang yang melakukan praktek klinik spirit doll ya, mereka ya yakin kan spirit doll itu bisa mendatangkan kemakmuran, bisa terhindar dari kemiskinan, kan yang mereka yakini seperti itu sehingga berani jutaan rupiah dibeli gitu ya. Karena mereka keyakinan bahwa spirit doll itu bisa mendatangkan tadi ya kemakmuran, kemudian bisa menghindarkan diri dari kemiskinan, nah seperti itu. Dan mereka juga yakin bisa mendatangkan kehidupan yang tenang gitu ya. Kayak tenang kalau udah megang-megang spiritual itu jadi kayak tenang, kemudian akan terhindar dari berbagai kesulitan. Jadi, nah dalam Islam kenapa tidak boleh kita menyandarkan itu, menyandarkan manfaat dan madorot kepada selain Allah. Nah ini teh masuk musyrik gitu ya. Kan ini dalilnya misalkan bisi kita ya misalkan dalam kehidupan sehari-hari apa dalilnya misalkan kan di sini ada dalam surah An-Nahl misalnya ya wa ma bikum min ni'matin faminallah, apa saja yang nikmat yang ada pada kamu maka dari Allah itu teh datangnya. Summa idza massakumuddur, kemudian apabila kamu ditimpa madorot atau kejelekan fa ilaihi taj'arun, maka hanya kepada Allah minta tolong teh gitu ya. Jadi jangan merasa bahwa oh dengan spiritual teh asa tenang gitu hidup teh. Padahal nggak boleh. Wa iyam saskallah bidurrin, jika Allah menimpakan madorot kepadamu fala kasyifalahu illahu gitu.
Tidak ada yang bisa menghilangkan madorot itu kecuali Allah. Intinya Allah itu ngelarang untuk kita minta manfaat gitu ya, minta mencegah madorot kepada selain Allah. Nah, jadi udah sangat jelas ya dalam surah Yunus misalkan banyak sekali. Nah, bahkan ada Syekh Abdul Aziz Ar-Rajih menjelaskan orang yang meyakini bahwa pohon keramat, ini seseorang yang yakin ada pohon keramat, ada batu keramat, ada kuburan keramat, malaikat, jin, makhluk yang hidup atau yang sudah mati, bahwa mereka bisa memberikan manfaat. Jadi yakin bahwa batu itu bisa memberikan manfaat, misalkan kuburan keramat bisa memberikan manfaat, itu atau bisa memberikan madorot, atau bisa mendekatkan diri kepada Allah, atau bisa memberikan syafaat ya untuk memenuhi hajat-hajat duniawinya, atau bisa dijadikan tawasul pada Allah, maka itu sama udah musyrik sama Allah gitu ya. Bahwa berarti orang tersebut udah meyakini perkara yang tidak layak untuk diyakini, intinya seperti itu. Terus kedua, kenapa Islam melarang gitu ya, pada mengecam Ivan Gunawan gini ya. Kenapa? Yang kedua adalah karena si spirit doll itu termasuk jimat, itu termasuk jimat gitu ya. Padahal dalam Islam jimat atau tamimah istilahnya ya, pokoknya segala sesuatu yang dipakai dengan keyakinan bahwa hal itu bisa mencegah musibah, bisa mencegah ain gitu ya. Nah, orang yang melakukan praktek klinik spiritual kan biasanya yakin bahwa spiritual itu bisa mencegah dari bencana, bisa mencegah dari penyakit. Nah, ini tuh udah musyrik intinya. Dalam hadisnya udah sangat jelas, hadis riwayat Ahmad. Man allaqa tamimatan. Siapa yang memakai tamimah, jimat, faqad asyroka. Sungguh ia sudah musyrik. Jadi kalau menurut Syekh Ar-Rajih itu memakai jimatnya menggunakan pelet atau tatoyur, semua itu adalah syirik asgor. Intinya meyakini hal tersebut memang hanya sebagai wasilah gitu ya, hanya sebagai perantara, bahwa oh ini tuh yang perantara yang bisa memberi manfaat gitu. Tapi sebetulnya mereka kan masih meyakini bahwa Allah yang menentukan, tapi sebagai perantara ini pun jika memakainya yakin bahwa jimat kalung, jimat gelang, jimat yang digantung, bahwa hal itu bisa memberikan manfaat dan menghindarkan dari madorot, maka itu udah masuk syirik akbar gitu, sudah masuk syirik besar. Terus yang ketiga juga, kan nggak boleh kita minta bantuan setan ya dari kalangan jin misalnya. Kan orang yang menggunakan spirit doll yakin bahwa boneka itu teh diisi arwah. Diisi arwah yang si arwah itu teh bisa bantu kita untuk melakukan kebaikan misalkan. Maka kan ini termasuk meminta bantuan jin, padahal meminta bantuan jin teh haram gitu ya. Jadi kan ya ini tren sekarang kan boneka itu mereka teh tahu itu ada arwahnya. Kemudian mereka itu yakin arwah itu bisa membantu mereka ya melakukan hal-hal baik misalkan. Nah itu teh kan nggak boleh, bahwa kita juga kan nggak boleh meminta bantuan jin. Meminta bantuan jin dalam bentuk apapun itu haram kan. Dalam surah jin ya, wa annahu kana rijalum minal jinni wal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rohaqo. Bahwa ada beberapa orang laki-laki di antara manusia yang suka minta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin, maka jin itu akan menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Jadi intinya menurut Syekh As-Sa'di bahwa fazaduhum di sana itu adalah tadi ya, bahwa intinya perbuatan tersebut bisa menambahkan dosa dan keburukan bagi jin yang diminta bantuan. Karena kan jin itu akan sombong bahwa mereka itu senang bisa memperdaya manusia. Kemudian juga perbuatan tersebut menambah dosa dan keburukan bagi manusia yang minta bantuan. Karena kan manusia itu kan di sana isti'azah minta perlindungan pada selain Allah, sehingga was-wasnya, takut yang timbul itu akan seperti itu. Nah,
Tapi mungkin hal ini juga masih ikhtilaf di antara ulama ya. Ada ulama yang boleh kerjasama dengan jin. Mereka memberikan syarat-syarat yang ketat. Adapun jika kerjasama tersebut misalkan dengan dukun, paranormal gitu ya, atau orang anak-anak indigo misalkan ya, eh maka ya mah haram gitu ya. Tapi ada juga yang boleh misalkan. Kan kalau dalam Buhus Al-Ifta disebutkan nggak boleh seorang muslim minta bantuan jin untuk tujuan apapun, nggak boleh. Mereka akan memberikan bantuan kepada manusia dengan syarat manusia itu taat kan kepada mereka, dan mereka tentunya sudah berbuat musyrik dan kufur. Nah, kemudian yang keempat, ini jadi kepanjangan, terakhir aja lah. Yang keempat, alasannya itu tidak lepas dari praktek sihir. Jadi tren sekarang itu praktek klinik spirit doll ini tidak lepas dari praktek sihir. Kan sebagaimana kita ketahui definisi sihir teh ya, menurut Ibnu Qudamah, azaim, eh waroqi wa uqad yuksar fil qulub wal abdan fayumrad wa yuqtal wa yufraq bainal mar'i wa zauji wa ya'khudhu akhadhu zaujaini an sahibihi. Jadi inti nama mantra-mantranya, jampe-jampe, buhul-buhul yang bisa memberikan pengaruh pada hati, pada badan sehingga bisa membuat sakit atau bahkan bisa membunuh, juga bisa memisahkan antara suami dan istri atau bisa merekatkan suami istri. Nah, jadi seperti itu. Jadi dalam spiritual itu memang ada praktek sihir juga. Sedangkan kan praktek sihir termasuk kufur ya, dalam surah Al-Baqarah sudah sangat jelas. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimunan nas as-sihra. Padahal Sulaiman itu tidak kufur, tidak mengerjakan sihir. Hanya setan-setan itulah yang kufur, yang mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Nah, jadi seperti itu. Nah, intinya kita harus menjauhkan diri ya dari sihir, dari yang praktek-praktek klinik itu, sebagaimana dalam hadis ijtanibus sab'al maubiqat. Jadi kita harus menjauhi dosa yang membinasakan, yaitu asyirku billah, musyrik kepada Allah, wasihru sihir gitu ya, diantaranya seperti itu. Tetapi ada juga ya yang mereka itu membantah, misalkan ada ini mah hanya sekedar koleksi, misalnya sebagian pemilik spiritual kan mereka mengklaim bahwa ada ini mah hanya sekedar koleksi boneka gitu. Tetapi kita tanyakan lagi, kenapa harus boneka yang arwah gitu yang dikoleksi itu? Kan dalam Islam nggak boleh memanfaatkan benda yang berupa patung makhluk bernyawa ya, termasuk boneka. Misalkan ada hadisnya kan, yang itu geningan, yang apa? eh jadi kata Rasulullah teh, ya, jangan kau biarkan ada patung kecuali engkau hancurkan, jangan kau biarkan ada kuburan yang ditinggikan kecuali engkau ratakan. Nah, jadi geningan ayat la tadkhulul malaikah baitan fihi kalbun wala suratun. Malaikat itu nggak mau masuk ke sebuah rumah yang di dalamnya itu ada kalbun, ada anjing, wala suratun, dan ada gambar makhluk yang bernyawa gitu. Nah, ini. Tapi kalau untuk boneka mainan ya ke anak-anak itu mah boleh. Bagi mereka kan bermain bonekanya itu boleh karena ada hadis dari Aisyah ketika masih kecil tadi Siti Aisyah itu senang main boneka-bonekaan, bonekanya berbentuk kuda, berbentuk manusia, dan Nabi tidak melarangnya. Tapi ini khusus untuk anak-anak, kalau dan tidak boleh berupa spirit doll gitu ya, yang mengandung kemusyrikan. Terus ada mereka teh kayak jawab gini, misalnya spirit doll juga bisa membantu melakukan ibadah dan kebaikan. Jadi mereka itu yang memiliki spirit doll mengklaim ya bahwa boneka itu memotivasi mereka untuk melakukan berbagai ketaatan seperti sholat, sedekah, katanya gitu. Mereka juga mengklaim spirit doll mereka itu bisa mencegah mereka jadi nggak melakukan hal-hal negatif seperti itu. Tapi emang itu mah tipu daya setan intinya. Setan kan senantiasa menimbulkan was-was, tipu daya dalam hati manusia ya. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Pokoknya itu tipu daya setan yang memberikan kesan gitu ya, mengajak manusia kepada kebaikan padahal nyatanya setan yang sedang menggiringnya kepada keburukan gitu.
geningan seperti itu bahwa wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin wa sama huma inni lakum minan nasihin gening setan teh terus waktu ngegoda Nabi Adam dan Siti Hawa ya. Tuhan kamu itu tidak melarangmu mendekati pohon ini yang pohon huldi, tapi kalian berdua itu tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga. Jadi terus we dibisikin gitu. Jadi supaya kalian kekal teh makan cenanya pohon itu. Nah, jadi bagi orang-orang yang mengklaim bahwa udah ada ya Ustazah Nurlela. Nah, intinya yang tadi spirit doll itu mudah-mudahan kita bisa terhindar gitu ya, bisa terhindar dari hal-hal yang seperti itu. Mudah-mudahan Allah memberikan perlindungan kepada kita semua dan bisa meluruskan generasi muda kita ya, anak-anak kita gitu. Jangan-jangan sampai ke bawah tren spiritual ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakillah khairan katsira Bunda Penti atas materi pada hari ini. Alhamdulillah kita mendapat penjelasan ya yang sangat jelas tentang fenomena viralnya boneka atau spirit doll ini ya. Mudah-mudahan kita bisa terhindar ya dari kemusyrikan maupun larangan Allah ya untuk mengoleksi boneka yang mengandung arwah ini. Selanjutnya kepada Ustazah Nurlela kami mintakan untuk mengisi podcast hadis. Dipersilakan Bunda Nurlela. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Jamilah, mohon maaf ini telat datang juga, tadi ada bersama anak-anak rapat. Ini Bunda, berapa menit nih? 5 menit? 3? 10 menit. Sedikit semakin asik. Boleh lebih kalau ibu-ibu berkenan, boleh ya ibu-ibu ya? Jangan, nggak usah banyak-banyak. Boleh. Tadi asik ya mendengarkan, Masya Allah, menyambung dengan tadi bahasanya Bunda Fenty. Alhamdulillah itu luar biasa Bunda Fenty. Terima kasih, saya juga dicerahkan nih dengan info terupdate ya, karena di sini jarang nonton YouTube dan jarang nonton TV juga. Nah, Alhamdulillah tadi kita dicerahkan dengan spirit doll ya Bunda ya. Nah, ini berkaitan dengan pendidikan. Nyambung boleh ya? Nanti ada hadisnya terakhir. Silakan. Iya. Ini berkaitan dengan pendidikan juga anak-anak. Kadang dari orang tua itu, seumpama kalau punya anak putri itu suka sekali membelikan hadiah-hadiah boneka gitu kan. Betul nggak Bunda yang sudah punya anak putri? Iya, kadang mau memberi hadiah apa ya buat anak kita, ulang tahun seumpama, atau kitanya lagi pengen membelikan sesuatu, lagi banyak rezeki gitu kan. Kadang anak putri itu nggak jauh-jauh dari boneka gitu kan. Anak putra seumpama sayaroh, apa itu? Mobil-mobilan seumpama. Seperti itu. Nah, kebetulan saya termasuk orang yang nggak suka boneka gitu kan. Kemudian adik saya itu seperti anak saya karena usianya jauh berbeda. Saya 20 tahun, dia baru lahir. Jadi seperti anak saya persis. Nah, kemudian